Peperangan ini terus berkecamuk dan memakan korban jiwa yang tak sedikit, sementara itu tidak ada tanda-tanda Belanda berhasil mengalahkan Lamadukeleng. Karena itu, Belanda menawarkan gencatan senjata dan perjanjian perdamaian pada Lamadukeleng. Kendati demikian, Lamadukeleng menyatakan bahwa ia tak bersedia menandatangani perjanjian apapun dengan penjajah. Dengan tegas dikatakannya bahwa Wajo tak bersedia diperbudak oleh siapapun. Oleh sebab itu, pasukan gabungan Belanda dan Bone lalu meninggalkan Wajo pada tanggal 29 Maret tahun 1741. Sesudah mundurnya Belanda, Lamadukeleng menata negerinya dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Pertahanan Wajo tetap diperkuatnya. Meskipun demikian, terjadi perang saudara antara Sidenreng yang diperintah oleh Toapo dengan Wajo. Palawagau ipar Tuapok yang sebelumnya mendukung Lamadukeleng berbalik memusuhinya. Peperangan ini berlangsung bertahun-tahun. Menyadari bahwa rakyat sudah jenuh pada pertempuran yang tak kunjung usai, Lamadukeleng mengundurkan dirinya sebagai Arung Matoa Wajo pada 1754 dan selanjutnya menjabat sebagai Arung Peneki. Lamadukeleng kemudian pindah ke Singkang hingga wafatnya di tahun 1765. Demi mengenang jasa-jasanya, rakyat Wajo menganugerahkan gelar Peta Pamaredekai Tanah Wajo atau Raja yang memerdekakan Wajo kepada Lamadukeleng. Kerajaan Wajo setelah Lamadukeleng. Lamadanaca menggantikan Lamadukeleng sebagai Arung Matoa Wajo ke-32. Namun ia hanya memerintah setahun saja tahun 1754 sampai tahun 1755 dan setelah itu mengundurkan dirinya. Ia dibunuh di Makassar pada tanggal 8 September tahun 1758 karena diamuk oleh orang gila bernama Lapa Bising. Oleh karenanya, ia menerima gelar Anumerta Peta Rijalo, Raja yang diamuk. Sepeninggal Lamadanaca, Lapa Saung Arung Mengeranreng tu Talotenreng Datu Lampule tahun 1755 sampai tahun 1758 diangkat sebagai Arung Matoa Wajo ke-33. Semasa pemerintahannya, ia berselisih dengan Pilawajo, yakni Lagau yang juga menduduki jabatan sebagai Datu Pamana. Pemicu perselisihan ini adalah niat Lagau memerdekakan Pamana selaku salah satu daerah bawahan kekuasaan Wajo. Lama Pajung Puana Salowo Ranreng Tua memerintah selaku Arung Matoa Wajo ke-34 tahun 1764 sampai tahun 1767. Pada masa pemerintahannya, Bone menyerang Lamadukeleng yang telah mengundurkan diri dan menjadi Arung Peneki. Namun Lamadukeleng tetap dengan gigih mempertahankan daerah kekuasaannya. Sebagai pengganti Lama Pajung diangkatlah Lama Liungang Toaleoang tahun 1767 sampai tahun 1770 selaku Arung Matoa Wajo ke-35, yang sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai Arung Alita dan Peneki. Ia mengundurkan diri pada 1770. Akibatnya jabatan Arung Matoa Wajo sempat lowong selama kurang lebih 25 tahun 1770 sampai tahun 1795. Selama belum ada Arung Matoa baru yang resmi diangkat, kedudukan tersebut diwakili oleh Ranreng Battempola yang bernama Lasengeng. Setelah masa lowongnya jabatan Arung Matoa di Wajo, Lama Lalengeng atau Lacela Puang Natoa Pamadeng tahun 1795 sampai tahun 1817 diangkat sebagai Arung Matoa Wajo ke-36. Ia merupakan seorang penguasa yang bergiat memajukan agama Islam di negerinya. Lama Lalengeng memerintahkan pendirian masjid-masjid baru dan memperbaiki yang telah rusak. Guru-guru agama diperintahkan mengajarkan cara membaca Al-Quran di tiap-tiap masjid serta surau. Setiap malam Jumat harus diadakan pembacaan Barzanji. Dengan demikian, terjadilah kebangkitan semangat keagamaan di Wajo.
Lamamang Toa Pamadeng Puangna Radenggalo tahun 1821 sampai tahun 1825 menjabat sebagai Arung Matoa Wajo ke-37. Ia merupakan pemimpin Wajo yang memajukan bidang pertanian sehingga kerajaan tersebut mengalami surplus bahan pangan. Lamamang memerintahkan penggalian saluran air di hilir Sungai Patila, namun kerajaan-kerajaan bawahan seperti Pamana, Gilireng, Paria, Rumpia, dan lain sebagainya tidak bersedia mentaatinya karena menurut mereka hal tersebut bertentangan dengan adat kebiasaan negeri-negeri vasal Wajo. Raja menjadi marah kepada para raja bawahan tersebut dan memutuskan agar mereka diberi hukuman denda atau diserang. Tetapi Ranreng Betempola mengusulkan agar mereka cukup dinasihati. 11 hari kemudian, Lamamang terserang penyakit lumpuh dan terpaksa mengundurkan diri. Tidak berapa lama setelah peristiwa itu, Arung Matoa Wajo Lamamang mangkat. Ia lalu dianugerahi gelar Anumerta Matinruri Empagana Empelalingi Tepena, yang mati dalam usahanya dan meninggalkan kepercayaannya. Sepeninggal Lamamang, jabatan Arung Matoa Wajo kembali lowong antara tahun 1825 sampai tahun 1839. Demi mengisi kekosongan jabatan Arung Matoa Wajo, diangkatlah Lapadengeng Puana Lapalaguna tahun 1839 sampai tahun 1845. Baru saja Arung Matoa Wajo ke-38 ini memangku jabatannya, terjadi perselisihan dengan Dewan Menterinya. Oleh karenanya, Lapadengeng lantas menyingkir ke Pitumpanua. Waktu itu Dewan Menteri dan rakyat Wajo terpecah menjadi dua golongan. Kelompok pertama menghendaki agar Arung Matoa Wajo itu dinasihati dan dipanggil pulang kembali. Tetapi kelompok yang lain berpendapat bahwa seorang Atung Matoa yang menyingkir keluar daerahnya tanpa alasan jelas tak layak lagi dinasihati apalagi diundang pulang kembali ke negerinya. Papadengeng tidak bersedia kembali ke Wajo dan terus berdiam di Kera hingga wafatnya. Itulah sebabnya Lapadengeng dianugerahi gelar Matinruri Kera, yang wafat di Kera. Sesudah mangkatnya Lapadengeng, tidak ada lagi Arung Matoa di Wajo hingga tahun 1854. Lapawelangi Pajungparu Datu Riak Kajeng tahun 1854 sampai tahun 1859 terpilih menjadi Arung Matoa Wajo ke-39. Pada zamannya, Wajo terlibat perang saudara di Sidenreng antara ada tuang Sidenreng bernama Lapanguriseng dengan saudara seayahnya, Lapatongai Datu Lempule, yang saling berebut kekuasaan. Wajo turun tangan membantu Lapatongai karena ibunya adalah putri Latebarenrang Talotenreng yang masih keturunan Raja-Raja Wajo. Setelah memerintah selama 5 tahun, Lapawelangi mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Lacincing. Arung Matoa Wajo ke-40, Lacincing atau Akil Ali Karaeng Mangepe Datu Pamana Pila Wajo Matinruri Cap Pagalung tahun 1859 sampai tahun 1885 lebih banyak tinggal di Parepare sehingga perhatiannya terhadap urusan pemerintahan di Wajo boleh dikatakan kurang. Akibatnya kerap timbul perseteruan dan peperangan antara para pemuka masyarakat di Wajo. Sebagai contoh adalah perebutan kedudukan sebagai Ranreng Betempola antara Lagau dengan sepupunya, Lamangkota Peta Pajung Punggae. Masalah keamanan di Wajo juga makin gawat dengan merajalelanya kaum pencuri dan perampok sehingga kaum pedagang mulai hengkang dari sana. Beberapa kali, Arung Enenge Dewan Menteri Wajo berupaya mengundang kembali Lacincing, tetapi gagal. Lacincing mangkat pada tahun 1885 di Cap Pagalung Parepare sehingga dianugerahi gelar Anumerta Matinruri Cap Pagalung, yang mangkat di Cap Pagalung. Lakoro Arung Padali Batara Wajo tahun 1885 sampai tahun 1891 diangkat sebagai Arung Matoa Wajo ke-41 pada tanggal 15 Mei tahun 1885.
Ia menggelari dirinya Batara Wajo dan memerintah seperti raja-raja di Sulawesi Selatan lainnya, yang sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi Wajo. Pada tahun 1888, datanglah utusan Belanda bernama Brookman yang menyampaikan permintaan Gubernur Makassar agar Wajo menandatangani perjanjian persahabatan dengan Belanda. Lakoro dan anggota Arung Enenge mulanya keberatan karena dengan disepakatinya perjanjian tersebut berarti rakyat Wajo turut pula menjadi sahabat Belanda. Namun akhirnya perjanjian itu terpaksa ditandatangani juga, tetapi dengan catatan bahwa sifatnya hanya mengikat antar pribadi saja. Dengan kata lain, perjanjian itu hanya ditandatangani atas nama Lakoro beserta para Arung Enenge, bukan atas nama seluruh rakyat Wajo. Masih pada masa pemerintahan Lakoro, Karaeng Popo suami Sultanah Fatimah dari Bone datang ke Wajo dan menuntut agar jabatan Ranreng Talotereng yang sedang kosong diserahkan kepada putrinya, Bau Sutera Daeng Bau. Kendati demikian, Lakoro menolak tuntutan tersebut dengan alasan bahwa jabatan itu tak seharusnya diserahkan kepada orang luar. Penolakan ini mengakibatkan peperangan antara Wajo dan Bone. Pasukan Bone telah dikirim ke perbatasan Wajo, tetapi Gubernur Belanda di Makassar segera turun tangan menengahinya dan meminta agar Karaeng Popo menarik kembali pasukannya. Gubernur Belanda berpendapat bahwa pendirian Arung Matoa Wajo itu dapat dibenarkan. Agar Wajo kembali aman, Lakoro bertindak tegas terhadap para pencuri dan perampok yang mengganas di negerinya. Akibatnya Lakoro menjadi penguasa yang disegani oleh rakyat dan raja-raja tetangganya. Dalam bidang perdagangan, Lakoro menerapkan monopoli terhadap berbagai hasil bumi, seperti pinang, tembakau, gula, garam, kemiri, dan lain sebagainya. Bidang pertahanan dan ketentaraan tak luput pula dari perhatiannya. Lakoro mengangkat beberapa orang jenderal, kolonel, dan mayor yang masing-masing memimpin pasukannya, bahkan putra-putranya diperintahkan menjadi jenderal bagi pasukan Wajo. Sebagai contoh, La Pabeangi menjadi jenderal di Tanjung, La Patikeng menjadi kolonel, La Poci menjadi jenderal di Gilireng, dan La Cakunu menjadi jenderal di Impakimpa. Setelah memerintah selama kurang lebih 6 tahun, Lakoro mangkat pada tanggal 25 Mei tahun 1891. Sebagai pengganti Lakoro, diangkatlah La Pasamula Datu Lompule tahun 1892 sampai tahun 1897 sebagai Arung Matoa Wajo ke-42. Beberapa kalangan tak menyetujui pengangkatannya sebagai Arung Matoa sehingga ia tak dilantik secara resmi. Oleh karenanya, La Pasamula lebih banyak berdiam di batu-batu ibu kota Marioriwawo di kawasan Sopeng. Sebelum diangkat sebagai Arung Matoa Wajo, La Pasamula memang menjabat sebagai Datu Marioriwawo. La Pasamula dikenal sebagai Arung Matoa yang berhati sangat baik, penyabar, penyayang, dan murah hati walau dianggap lemah oleh sebagian pihak. Ia menghapuskan monopoli penangkapan ikan di Danau Tempe yang pernah disahkan oleh Lakoro. Menurutnya penerapan monopoli semacam itu justru akan mempersempit mata pencaharian rakyat. Oleh karena sikap pemurahnya tersebut, ia merupakan Arung Matoa Wajo yang dicintai oleh rakyat maupun negara-negara tetangganya. La Pasamula mangkat di Batu-Batu pada tanggal 17 Agustus tahun 1897 dan memperoleh gelar Anumerta Matinru Ri Batu-Batu, yang mangkat di Batu-Batu. Sepeninggal La Pasamula, jabatan Arung Matoa Wajo sempat kosong selama 3 tahun, tahun 1897 sampai tahun 1900. Baru pada tanggal 11 Februari tahun 1900, Ishak Manggabarani Karaeng Mangepe tahun 1900 sampai tahun 1916 diangkat sebagai Arung Matoa Wajo ke-43. Ia adalah putra La Panguriseng Ada Tuang Sidenreng. Arung Matoa Wajo Ishak Manggabarani Karaeng Mangepe diangkat sebagai jenderal kehormatan oleh La Pawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone.
Jabatan Arung Matoa Wajo kosong lagi antara tahun 1916 sampai tahun 1926. Kedudukan baru terisi kembali pada tanggal 22 Desember tahun 1926 ketika Laten Riodang diangkat sebagai Arung Matoa Wajo ke-44. Ia wafat pada tanggal 14 Januari tahun 1933 di Sengkang. Selama 4 bulan berikutnya terjadi kekosongan Arung Matoa Wajo. Haji Andi Mangkona terpilih sebagai Arung Matoa Wajo ke-45 dan sekaligus terakhir pada tanggal 23 April tahun 1933. Haji Andi Mangkona meletakkan jabatannya pada tanggal 21 November tahun 1949. Sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan Kerajaan Wajo sesungguhnya adalah republik aristokratis. Raja Wajo atau Arung Matoa Wajo adalah ketua republik yang tidak memerintah berdasarkan keturunan. Oleh karenanya, sistem pemerintahan Wajo tidak seperti kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Arung Matoa Wajo dipilih di antara 40 orang pemuka negeri. Ia dapat pula dipecat ataupun diberhentikan oleh para pengikutnya. Dengan demikian, dasar-dasar prinsip demokrasi telah dikenal di Wajo. Dalam menjalankan pemerintahannya, Arung Matoa Wajo dibantu oleh suatu Dewan Menteri yang disebut Arung Enenge yang terdiri dari Peta Ranreng Beteng Pala, yakni Perdana Menteri yang juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Keamanan. Peta Ranreng Itua, yakni Menteri Dalam Negeri. Peta Ranreng Talotenreng, yakni Menteri Keuangan dan Perekonomian. Peta Cakuridi atau Menteri Luar Negeri. Peta Pila atau Menteri Pertanian. Peta Patola atau Menteri Pertahanan. Ketiga pejabat pertama dalam daftar di atas disebut Padanreng atau Ranreng, bahasa Bugisnya berarti kembaran. Mulanya mereka bertiga merupakan wakil 3 kelompok kaum yang melambangkan mata pencaharian penduduk masa itu. Padanreng Benteng Pola mewakili pertanian, Padanreng Talotenreng mewakili penyadap tuak, sedangkan nelayan diwakili Padanreng Tua. Ketiga pejabat lainnya disebut Pabate Lompo atau Bate Lompo. Bila dicermati, Cakuridi berarti kuning, Pila berarti merah, dan Patola berarti aneka warna. Oleh sebab itu nama jabatan mereka itu mengacu pada warna panji atau bate masing-masing. Pejabat pemegang panji tersebut berfungsi pula sebagai para panglima perang Wajo. Masing-masing merupakan pendamping bagi Padanreng. Peta Cakuridi merupakan pendamping Padanreng Tua, Peta Pila mendampingi Padanreng Benteng Pola, dan Peta Patola bertugas mendampingi Padanreng Talotenreng. Keenam pejabat tinggi di atas bersama dengan Arung Matoa Wajo disebut Peta Wajo atau Pertuanan Atas Tanah Wajo. Selain itu masih ada lagi satu Dewan Penasihat Raja yang disebut Arung Suro Ribasa. Anggotanya terdiri dari 3 orang yang berasal dari 3 wanua atau satuan wilayah di Wajo. Tugasnya adalah menyampaikan kepada rakyat hasil pemufakatan dan perintah dari para Padanreng, menyampaikan perintah-perintah para Bate Lompo, serta menyampaikan hasil kesepakatan Peta Wajo. Di bawah Peta Wajo, terdapat dewan yang disebut Arung Mabicara yang beranggotakan 30 orang, masing-masing 10 orang merupakan pendamping bagi 3 Padanreng. Dewan ini dapat disejajarkan dengan Parlemen Wajo dengan tugasnya sebagai berikutnya. Menetapkan hukum atau undang-undang, mengawasi, mengusulkan, serta menyampaikan tentang penyelenggaraan dan pelanggaran hukum-hukum guna ditangani oleh Peta Wajo. Berdasarkan hukum adat Wajo, dinyatakan bahwa Puangri Wajo inilah paopang pelengenggi tanah Wajo atau yang menelungkupkan serta menengadahkan tanah Wajo. Dengan kata lain merekalah yang memangku kedaulatan Wajo. Kerajaan Wajo dibagi menjadi berbagai wanua yang dikepalai seorang Padanreng. Ia membawahi penggawa atau matoa yang mengepalai perkampungan-perkampungan asal, yakni Majaeleng, Sabang Paru, dan Tekalala. Para penggawa kerap disebut pula sebagai Inana Tau Maegae atau induk dari orang banyak.
Mereka merupakan pelaksana pemerintahan langsung atas rakyat Wajo dan menjadi jembatan antara Peta Wajo dengan raja-raja bawahan Wajo. Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda menghapuskan lembaga Arung Patap Pulowe dan demikian pula dengan jabatan Arung Mabicara. Belanda memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada Arung Matoa Wajo, layaknya raja-raja lain di Kepulauan Nusantara. Jabatan Ranreng dan Bate Lompo dijadikan pembantu Arung Matoa semata. Arung Matoa sendiri berada di bawah kontrolir atau kepanjangan tangan pemerintah Belanda di Wajo. Sosial kemasyarakatan. Rakyat Wajo merupakan pelaut dan pedagang yang handal. Semenjak negeri mereka dihancurkan oleh Arung Palaka pada tahun 1670, banyak di antara rakyat Wajo yang merantau meninggalkan negeri mereka menuju Jawa, Bima, Sumbawa, Kalimantan, Malaka, Patani, Kamboja, dan lain sebagainya. Selain terkenal sebagai seorang wirausaha, orang Wajo gemar mempelajari ilmu pengetahuan dan hukum. Sebagai contoh, seorang tokoh bernama Aman Nagapa menyusun hukum pelayaran dan perdagangan pada kurang lebih abad ke-17, bahkan semasa pemerintahan La Salewangeng Tutenrirua telah dikenal pula semacam koperasi yang meminjamkan uang bagi para pedagang Wajo yang hendak berlayar ke luar daerahnya. Kesusastraan. Negeri Wajo juga banyak menghasilkan karya sastra berupa lontarak yang berisikan petuah-petuah berharga bagi kehidupan. Lontarak-lontarak ini juga ditulis dalam bahasa Bugis. Salah satu di antaranya berjudul Lontara Atariolong Ngeri Wajo. Di dalamnya dapat dijumpai nasihat Padanreng Majatleng Latenrito kepada putranya agar jangan sampai ia ditinggalkan oleh kecakapan. Adapun yang dimaksud dengan kecakapan adalah kata-kata yang lemah lembut, mulia dalam perilaku, hanya mengatakan kebenaran, menghormati sesama manusia, dan mengembangkan sikap rendah hati. Sumber sejarah Wajo lainnya yang sangat penting adalah Lontarak Sukuna Wajo. Menurut keterangan Andi Makaraka, sejarah penulisannya berawal pada masa pemerintahan Arung Matoa Wajo ke-34, lama Pajung Puana Salowo Ranreng Tua tahun 1764 sampai tahun 1767. Ia memerintahkan Lasangai Puana Lasengeng mengumpulkan berbagai lontarak yang berkaitan dengan sejarah Wajo. Isi masing-masing lontarak itu terkadang tidak bersesuaian satu sama lain sehingga menimbulkan kesimpangsiuran. Suatu tim palontara, yang bertugas menulis kembali versi resmi sejarah Wajo dibentuk di bawah pimpinan Lasangaji. Data-data yang bersesuaian satu sama lain diterima sebagai kebenaran. Apabila dijumpai ketidaksesuaian maka diadakan musyawarah demi mencapai muafakat. Di tengah proses ini jika perbedaan pendapat masih terjadi keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Selain membandingkan dengan lontarak yang dijumpai di Wajo, dilakukan pula perbandingan terhadap naskah-naskah asal Bone, Luwu, Sopeng, Sidenreng, Tanete, Goa, dan lain sebagainya. Hasil akhir inilah yang dikenal sebagai Lontarak Sukuna Wajo. Setelah Lasangaji meninggal, isinya ditambahi oleh para Ranreng Bat Tempola berikutnya, seperti Lasengeng, Latompi, Latune, Lagau, Lajamero, dan Andi Makaraka sehingga isinya makin lengkap. Oleh para pewarisnya, lontarak ini dipandang sangat berharga. Bahkan Ranreng Betempola bernama Lakile pernah berkata kepada cucunya bahwa lebih baik harta bendanya dimakan api ketimbang naskah warisan leluhurnya itu. Lontarak Sukuna Wajo mengandung pula prinsip hak asasi manusia. Menurut naskah tersebut, orang-orang Wajo pada hakikatnya merupakan pribadi-pribadi yang merdeka. Rakyat tidak boleh dikekang kehendaknya ataupun dilarang mengeluarkan pendapat. Mereka tak boleh dilarang pergi kemanapun, baik ke utara, selatan, barat, maupun ke timur. Kendati demikian, mereka tak diperkenankan melanggar adat. Jelas sekali bahwa huraian di atas memperlihatkan adanya kebebasan berpendapat yang telah berlaku di Wajo. Kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Kerajaan Laikang.
Wilayah kerajaan Laikang berpusat di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Desa Cikoang sendiri konon didirikan oleh seorang karaeng dari Binamu. Ia membuka hutan di kawasan tersebut bersama dengan 44 orang pengikutnya. Sementara itu di sebelah selatan pemukiman baru itu telah terdapat perkampungan lain bernama Laikang. Keduanya lantas bergabung menjadi satu. Kurang lebih pada abad ke-16 dan abad ke-17, Laikang berkembang menjadi kerajaan kecil yang berdaulat dan mengangkat Makasaung Rilangi sebagai rajanya yang pertama. Konon ia adalah putra Arumpone Peta Penggawai Raja Bone. Raja Makasaung Rilangi lantas menikah dengan Putri Karaeng Punaga, salah seorang pemuka di Laikang. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Daeng Nilau yang menggantikan ayahnya. Pada kurang lebih abad ke-17, terdapat seorang ulama keturunan Nabi Muhammad yang berasal dari Hadramaut bernama Sayyid Jalaluddin bin Muhammad Wahid Al-Aidid. Ia ketika itu mengadakan perjalanan ke Kepulauan Nusantara dan singgah di Aceh. Di sana ia bertemu dengan dua orang muridnya yang berasal dari Cikoang, Apeleka, yakni yang pandai menghafal dan syekh. Kedua orang murid inilah yang meminta Sayyid Jalaluddin pergi ke Cikoang. Dalam perjalanan ke Cikoang, mereka singgah terlebih dahulu di Kutai, Kalimantan. Di sana ia berjumpa dengan seorang bangsawan Goa bernama Abdul Qadir Daeng Maliongi yang ketika itu sedang dalam pelariannya karena melarikan seorang putri kerajaan Goa. Daeng Maliongi lantas menjadi murid Sayyid Jalaluddin dan menikahkan gurunya tersebut dengan putrinya Yakara Daeng Tamami. Sayyid Jalaluddin ingin menemui leluhur istrinya di Goa sehingga ia mengunjungi kerajaan Goa. Ketika Raja Goa mengetahui bahwa Sayyid Jalaluddin merupakan menantu Daeng Maliongi, ia tidak diterima dengan baik sehingga meneruskan perjalanannya ke Cikoang. Versi lain menyebutkan bahwa alasan tidak diterimanya Sayyid Jalaluddin dengan baik di Goa adalah karena ia menolak menyebutkan kebangsawanannya. Selain itu, masih terdapat anggapan lain bahwa perginya Sayyid Jalaluddin ke Cikoang dikarenakan ia hendak menghindari perpecahan di kalangan umat Islam. Ketika itu mazhab agama Islam yang berkembang di Goa adalah mazhab Syafi'i, sedangkan Sayyid Jalaluddin sendiri adalah penganut Syiah. Sementara itu kedua orang siswa Sayyid Jalaluddin, Apeleka dan Syekh telah berhasil mengislamkan dua orang berpengaruh di Cikoang, I Bunrang dan I Danda. Oleh karenanya mereka sangat berharap agar Sayyid Jalaluddin dapat segera tiba di Cikoang. Konon dalam perjalanannya dari Goa ke Cikoang itu, Sayyid Jalaluddin menggunakan tikar sembahyang sebagai perahunya. Saat itu, I Bunrang dan I Danda yang hadir menyambut Sayyid Jalaluddin sedang mencari ikan. Sayyid Jalaluddin mendekati mereka dan menanyakan perihal nama negeri tersebut. Namun I Bunrang dan I Danda salah paham dan mengira bahwa Sayyid Jalaluddin menanyakan nama ikan yang sedang mereka tangkap. Mereka lantas menjawab bahwa itu adalah ikan ciko, yakni sejenis ikan laut berwarna kemerah-merahan. Demikianlah asal-muasal nama Cikoang. Pernikahan Sayyid Jalaluddin dengan Yakara Daeng Tamami dikaruniai dua orang putra dan seorang putri yang bernama Sayyid Umar, Sayyid Sahabuddin, dan Syarifah Sahari Banong, meninggal dunia sebelum dewasa. Sayyid Jalaluddin sendiri setelah 25 tahun berada di Cikoang meneruskan kegiatan penyebaran agamanya hingga ke Sumba dan wafat di sana. Sayyid Sahabuddin berputra Sayyid Sirajuddin, yang kemudian menikah dengan Ranjabila Daeng Tino, putri Raja Laikang. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Sayyid Muhammad Jafar Sadik, yang kemudian menjadi Raja Laikang. Rangkaian raja-raja Laikang berikutnya secara berturut-turut adalah Al-Muhajir, Muhammad Patadang, Muhammad Atiullah, Muhammad Asafah, Parawansyah, dan Andi Lomba. Pada 1905 kerajaan Laikang dijadikan distrik yang menjadi bagian Afdeling Jeneponto Takalar, dengan rajanya diangkat sebagai kepala distrik. Bersambung.